Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua jawab, tapi nggak apa-apa lah. Terwakili. Ulang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khairin insyaallah. Dan saya nggak akan mohon maaf lahir batin karena nggak ada sunah. Siap-siap. Udah dimaafin, Atau udah dimaafin. biasanya kan suka mohon maaf lahir batin. Saya ala kulli hal memang bulan Ramadan kemarin itu menjadi ajang perbaikan sebagian orang. Tapi ajang meluruskan niat untuk sebagian orang juga. Ada yang berubah tiba-tiba menjadi soleh, menjadi soleha pisan gitu. Tapi nggak bertahan di 2 pekan pertama. Nah, tapi ada yang ngambil kesempatan untuk kemudian jadi orang-orang yang apa, kalau saya kelompokkan itu jadi 4, ada muslimin, ada mukminin, ada musiman, ada musingin. Jadi kalau muslimin biasanya sholat id sama jumatan nih keluarnya. Kalau mukminin biasanya 10 malam terakhir, subuh sama isya biasanya. Nah kalau musiman itu 2 pekan pertama taraweh. Itu sisanya nggak tahu kemana, di mall kali. Nah yang musingin ini orang sholat dia nggak sholat, orang puasa dia nggak puasa, orang turun masjid dia malah masuk masjid, bongkar kotak tromol kan, kacau. Jadi 4 profil ini saya pernah catat kurang lebih selama 12 tahun begitu aja, dan sampai sekarang sepertinya sih sama. Dan ketika kita bicara tentang ada yang menghamba kepada Ramadan, nah ini menjadi bagian yang salah nggak? Salah lah. Jadi kita ini hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan itu dengan segala fadilah, keutamaan dan kemuliaannya bawa berkah, kita kan tahu ya bahwa marak sekali berbagai aktivitas ibadah, berbagai masjid yang tilawahnya, belum lagi anak-anak bikin acara ini itu segala macam, kita bikin sanlat, ya, orang rajin ke masjid untuk sholat 5 waktu, sholat tarawih, subuh paling banyak karena habis sahur nggak mungkin tidur, gitu kan ya. Tapi begitu juga tadarusan yang meskipun agak salah kaprah, tadarusannya bukan tadarusan sih, tetapi mereka menganggap sebagai tadarusan. Kenapa salah? Cuma masalah istilah saja sih. Jadi tadarusan itu apa sih? Gitu ya. Kalau kita mau perhatiin satu-satu gitu. Kita lihat surat yang ketiga ayat yang ke-79. Kita nggak boleh puas sama amaliyah kita di bulan Ramadan karena belum tentu diterima sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di bagian akhir frase itu tolong dibaca Arabnya, dari kunu robaniyin bima kuntum tu'alimunal kitab. Ya, ada yang sudah ketemu? Silakan. Nggak ketinggalan kan ya Al-Quran? Baru sampai rumah udah. Oh, Masya Allah. Ayo yang lain, rebutan. Mas Bambang, ahlan wa sahlan. Ayo, yang lain dulu. Yang udah ketemu surat 3 ayat 79. Oke, saya baca deh. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'alimunal kitab
wa bima kuntum tadrusun. Apa makna tadrusun di situ? Coba baca terjemahnya. Di situ tadrusun adalah mempelajarinya. Jadi tadarusan itu dari kata dirosah, pelajaran. Tempatnya namanya madrasah. Gurunya namanya mudarris. Gitu. Jadi apa kegiatannya? Tadarus itu adalah seorang guru, seorang mudarris memberikan dirosah terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Terlepas dari bagian yang kita tahu bahwa guru-guru ini menjadi manusia terbaik. Karena manusia yang terbaik itu tidak ada yang lebih baik daripada orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, gitu kan ya. Nah, ketika kita belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya, kita menjadi manusia yang terbaik. Tapi pada saat tadarusan, coba kita tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu yang tadarusan, mohon izin, jawab jujur. Kira-kira pada saat tadarusan, ada nggak gurunya yang ngoreksi bacaannya? Ada. Ada, berarti tahsin, bukan tadarusan. Gurunya ngejelasin nggak ini terjemahannya apa, dikaitkan dengan tafsir bil ayat, tafsir bil hadis, dijelaskan tentang ayat ini makiyah atau madaniyah, ayat ini berkait dengan ditarjim harfiah, kemudian tafsir maknawinya pakai pendekatan tafsirnya ulama siapa, kemudian oleh kaitan sejarahnya, asbabun nuzulnya diceritain atau tidak. Terus kemudian kalau ada kaitan dengan hadis-hadisnya ada asbab urutnya atau tidak. Kemudian para ulama menganggap ayat-ayat itu seperti apa sehingga kita jamaahnya mampu menerjemahkan ayat itu dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mampu pick and apply Al-Quran and Sunnah into the real life. Begitu enggak? Atau cuma sekedar baca doang ditahsin? Dengan tafsir, Ude. Nah, kalau dengan tafsir berarti benar tadarusan. Tapi kalau cuma sekedar gantian baca, itu tasmi namanya. Kalau pakai tafsir, dibaca semua, dijelasin, nah itu baru tadarusan. Tapi kebanyakan, saya lihat, pengajian-pengajian yang ada, itu cuma sekedar tasmi, datang ke masjid, ya kita halaman sekian, MC-nya buka, terus kemudian gantian baca ayat sekian sampai sekian, ayat sekian sampai sekian, terus muter begitu selesai, shadaqallahul adzim, pulang. Itu bukan tadarusan, itu sekedar tilawah atau tasmi gitu. Nah itu banyak di kita yang saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang tasmi tapi nganggapnya sebagai tadarusan. Padahal kalau kita tadarusan itu seperti kita sama tuan guru Superman Fajar tiap sore, itu tadarusan, dijelaskan tafsirnya apa segala macam dan seterusnya. Baik. Ala kulihal saya nggak mau terlalu memperuncing permasalahan salah-salah istilah karena buat saya menormalisasi kesalahan adalah kesalahan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau Ramadan ini banyak orang yang kemudian melihat bahwa tanda keberkahan bulan Ramadan itu kita saksikan juga bahwa ibadah-ibadah ini dilakukan hanya musiman saja, contohnya 5 waktu. Ini sekarang di Syawal udah mulai pulang kampung semua segala macam dan seterusnya. Jadi kalau Ramadan, wah luar biasa gitu ya, seolah-olah kayak nggak ada bekasnya gitu. Begitu masuk Syawal kembali ke asal. Jadi karena Ramadan seolah-olah udah selesai, ya udah makin diremehkan karena sering bolongnya dalam mengerjakan sholat. Dan ini bagian yang kemudian kita perlu paham bahwa beribadah itu bukan musiman. Amal seorang mukmin itu seharusnya baru berakhir ketika ajal datang menjemput. Jadi setelah Ramadan istiqomah sampai mati kan gitu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa sungguh Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal waktu akhir itu untuk amalan seorang mukmin selain kematian. Yuk kita buka surat yang ke-15 ayat 99. Ya, siapa yang berkenan mau baca nih? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Ya, silakan baca tarjimnya. Izin Ude, Mangga. 15 ayat 99. 99. Ya, enggak mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin azal datang padamu. Jadi Ibnu Abbas, Mujahid, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa al-yakin dalam ayat ini adalah kematian. Karena kematian disebut al-yakin karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Baik ilmu, ainal yakin maupun hakul yakin. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Az-Zujaj menyatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya sampai wafat. Dan ulama yang lain mengatakan sembahlah Allah bukan di waktu tertentu saja. Jadi memang maksudnya adalah orang yang melakukan ibadah sekali saja maka dia disebut orang yang taat. Tetapi Allah Ta'ala berfirman yang artinya tadi dikatakan sembahlah Allah sampai datang ajal. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini diperintahkan selama sepanjang hayat. Karena bagaimanapun kita paham bahwa Allah SWT dalam surat 51 ayat 56 menyatakan bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan tentang ayat ini. Ini dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa ibadah seperti sholat dan semacamnya ini wajib dilakukan selamanya. Selama akalnya masih ada. Dia melakukannya sesuai dengan kondisi yang dia mampu. Dan kita perlu tahu bahwa Rasulullah SAW juga memerintahkan kita beribadah bukan hanya sesaat saja. Bukan hanya musiman, bukan hanya di bulan Ramadan. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa habal a'mal illahi ilallahi ta'ala adwa muhawa ingkal. Ini sering kali disebut sama Ustaz Faris Bakri. Bahwa amalan dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu meskipun sedikit. Dan Ibunda Aisyah juga melakukan satu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkan. Nah, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis tadi adalah supaya kita bisa pertengahan dalam melakukan amal dan berusaha melakukan satu amal sesuai dengan kemampuan. Karena tadi dikatakan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin meskipun sedikit. Jadi kalau kita bertanya kepada banyaknya orang Muslim, waktu di bulan Ramadan kan kebut-kebutan tuh menghatamkan Al-Quran. Sehari sejuz. Masya Allah. Bahkan ada yang 3 hari. Gitu. 30 juz. Luar biasa. Tetapi pada saat kembali ke Syawal, nah, berarti apa? Ketidakkonsistenan mulai muncul, mulai terjadi. Ya kan Syawal deh, nggak perlu kebut-kebutan lagi. Padahal sebetulnya kalau dia mau menjalankan dengan istiqomah saja, nggak usah ngotot, gitu ya. Tapi dia memberikan porsinya dengan sesuai dengan keadaannya. Tapi itulah orang kadang-kadang kalau dikasih tahu gitu, kadang-kadang ngeyel dengan dalilnya sendiri gitu ya. Tapi kan ya sudah. Saya nggak mau ribut soal itu. Tapi kalau bisa kita istiqomahkan, bisa sejus sehari ya, ayo terus aja silahkan monggo gitu. Tapi jangan pernah karena silaturahim sana sini jadi masa sambil nikmatin opor sama sambal goreng kentang murojaah atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa lakukan itu apa tidak gitu ya. Artinya gini, Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah amalan yang terus-menerus dilakukan kontinu. Dan beliau melarang memutus amalan dan meninggalkannya begitu saja. Dan beliau pernah melarang melakukan hal ini kepada sahabat Abdullah bin Umar. Bahkan dicela Ibnu Umar itu karena meninggalkan amalan salat malamnya. Nah, Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwa wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal, rutinlah dalam beramal. Ingat, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seorang beramal karena kematiannya. Jadi beliau juga menyatakan rahimahullah ta'ala, kalau setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia akan menjauhimu. Tapi jika setan melihatmu beramal kemudian kau meninggalkan setelah itu, nah malah melakukan sesekali saja, maka setan akan semakin tamak dan
dia akan semakin getol untuk menggoda kita. Bahkan beberapa ulama sekelas Asyibli pernah menyatakan bahwa bulan mana yang lebih utama, Rajab atau Sya'ban? Dan beliau menjawab dengan jadilah Rabbaniyin dan jangan menjadi Syabbaniyin. Jadi hamba Allah yang Rabbani, yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Bahkan kita juga menyatakan bahwa jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Ramadhaniyin. Jadi Rabbaniyin jangan menjadi Ramadhaniyin. Jadi maksudnya beribadah secara kontinu, ajak sepanjang tahun, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Nah, yang terpenting adalah bagian dari mana kita menjalankan amalan selepas Ramadan. Salat 5 waktu kan sudah kita tahu ya, bahwa ini merupakan bagian dari Islam. Tapi yang kita harus pahami lagi adalah amalan ini adalah amalan yang tidak disangsikan lagi wajibnya. Jadi kalau kita tanya gitu, ada orang yang sholat 5 waktu ke masjid berjamaah setiap waktu, kira-kira hebat atau enggak? Sudah sewajarnya udah. Nah, Ya, tahu deh. nggak ada yang hebat. Apa? Oh, tiada yang hebat, sholat 5 waktu, gitu kan. Jadi nggak hebat. Sholat 5 waktu berjamaah itu nggak hebat. Perempuan pakai abaya, istiqomah nutup auratnya sampai ke jempol-jempolnya, ditutupin pakai kaos kaki. Hebat? Wong wajib. Gitu. Tapi yang hebat adalah yang kekeh masih pakai celana, nggak mau pakai kaos kaki, itu yang hebat. Allah dilawan, gitu kan ya. Tapi mungkin karena pemahamannya belum nyampe, atau mungkin ilmu tentang itunya belum tuntas. Ya, dimaklumi aja lah, gitu ya. Nggak usah ada yang batuk-batuk kode pakai nyalain mic segala macam ya. Kirain batuk kode sambil dinyalain biar tahu. Maaf, udah Ya maaf. nggak Belum di apa-apa, off, maaf, nggak maaf. apa-apa, santai. Bulan maaf-maafan kan sampai selesai Syawal juga masih terus katanya. Halal bihalal ntar kita bahas deh hari apa tuh, ini kebagian lah gitu. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa perjanjian antara Muslim dengan orang kafir adalah sholat. Jadi barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Maka perhatikan para istri ketika suami udah malas-malasan sholat, ingatkan. Yang menyebabkan seseorang menjadi Muslim itu adalah sholatnya. Kalau udah nggak sholat, terus apa bedanya sama orang kafir? Jadi bahkan Umar bin Khattab rahimahullah pernah mengatakan di akhir hidupnya, tidaklah seorang Muslim, ya, orang yang meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan satu sholat saja udah dosanya nggak bisa sepele. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa meninggalkan satu sholat saja lebih besar dosanya daripada dosa zina. Dan kita bisa melihat perkataan Ibnu Qayyim yang disebut bahwa kaum muslim itu tidaklah berselisih pendapat atau kesepakatannya terjadi bahwa meninggalkan sholat wajib adalah dosa besar kalau dengan sengaja ya. Dan dosanya lebih besar daripada membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, minum khamr. Dan orang yang meninggalkan akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah dan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Nah dari sini ini merupakan keharusan seorang muslim untuk tetap menjaga sholat 5 waktu baik di bulan Ramadan maupun setelahnya. Nah kalau sholat ini dijaga maka jaminan adalah surga. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, aku wajibkan bagi umatmu sholat 5 waktu, aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkan dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak punya janji kepadanya. Jadi ketika kita berupaya untuk menghidupkan sholat 5 waktu itu, kita harus punya azam tentang bagaimana menjaga sholat berjamaah. Karena apa? Bagi pria tentu lebih afdal ya untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Bahkan menurut pendapat yang terkuat, hukum sholat jamaah itu wajib. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa sholat jamaah itu wajib adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
ingin kiranya aku merintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan mereka untuk sholat. Yang telah dikumandangkan azannya. Lalu aku merintahkan salah seorang untuk menjadi imam, lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jamaah, kemudian aku akan bakar rumah mereka. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Di hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bicara tentang berat sholat isya dan subuh itu bagi orang-orang yang munafik. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak fadilah, seandainya mereka tahu pahalanya seperti apa, mereka pasti merangkak menuju ke masjid. Jadi kalau misalnya takmir masjidnya atau ketua DKM-nya melaporkan atau memberikan pengumuman itu, kasih maklumat, bapak-bapak, adik-adik, laki-laki, cowok-cowok, kalau yang sudah balik, kalau ke masjid subuh dan isya diberi hadiah 50 juta, wah penuh pasti. Padahal janji Allah SWT lebih dari itu. Bahkan dikatakan orang yang terkaya di dunia itu adalah yang mampu mengerjakan 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Atau kita sebut sebagai salat fajar. Ya, yang Rasulullah SAW katakan, sesiapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya rakaat yang fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan menjadi bagian yang motivasi sangat luar biasa. Saya jujur ketika baca hadis itu merasa tertampar. Waduh, saya munafik dong kalau subuh sama isya-nya nggak ke masjid. Dan itu menjadi dorongan untuk kita kemudian, waduh, orang munafik ini tempatnya di neraka gitu kan. Naudzubillah dari semua naudzubillah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala menyatakan bahwa adapun sholat jamaah aku tidak memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang ada 2 ya. Yang satu ini lemah. La sholata fi jaril masjid illa fil masjid. Ini hadisnya lemah. Yang kuat bagaimana? Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhur. Barang siapa mendengarkan azan, kemudian dia tidak bersegera menghampirinya, maka tidak ada lagi pahala sholat buat dia. Kecuali dia ada uzur. Itu kan bagian yang wow, gitu, luar biasa. Dan kita menjadi paham bahwa kita yang kemudian masuk memahami sebagai orang yang kemudian mendengarkan azan dan kemudian itu besar. Dan ini tidak hanya untuk laki-laki, ya, tidak hanya laki-laki, tapi untuk perempuan juga. Gitu. Jadi kalau perempuan begitu dengar azan maka dia harus bersiap-siap untuk segera menunaikan sholatnya. Tapi kalau kemudian para pria maka disegerakan untuk menuju ke masjid. Nah, kalau kemudian sholat jamaah itu jauh lebih utama dari sholat sendirian, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi kalau orang sholat sendiri cuma dapat berapa kira-kira? Ya, hitung-hitungan kita. Berapa dapatnya kalau sholat sendiri? Ada yang tahu? Kalau sholat sendiri dapat berapa? Kalau berjamaah 27 derajat. Kalau sendiri berarti berapa? Ini suara saya kedengeran nggak ya? Atau pada malas matematika ya? Satu Nol deh. dong, Dek. 10. 0 dong, Dek. Salah. Tetot, tetot. 1. Kalau 1 ya udah. Enggak, bukan. 2. Bukan. 10. 7. 1/27. Wow, 1/. Masya Allah. Oh, iya dong. Innalillahi. Kalau berjamaah dapat 27. Kalau berjamaah dapat 27. Jadi dia kehilangan 26/27 yang dikerjakan di masjid. Kan jadi, waduh, gitu. Nah, pemahaman seperti ini yang kemudian tidak ditanamkan oleh begitu banyak orang. Udahlah sholat sendiri, nggak khusyuk, nggak tumanina, begitu sholat mengingat barang hilang, ada dompet, ada email yang belum dikirim, ada laporan, ada apalah segala macam, belum bini yang baheno gitu kan, belum anak yang rusuh, belum macam-macam tuh.
Jadi pikirannya udah ngerambiang nggak karuan. Tapi kalau kita berjamaah itu dapat jaminan. Jaminan apa? Jaminan diterima sama Allah SWT. Karena dalam kitab Durrah ada satu malaikat, malaikat rahmat, yang kemudian dia tugasnya hanya mencari orang yang sholat berjamaah. Dan dipastikan ketika dia, gitu ya, ketika dia sholat berjamaah itu, maka dicari di antara sekian banyak orang yang sholat berjamaah itu, dipastikan sama malaikat rahmat adalah orang yang salah satu dari mereka pasti mendapatkan penerimaan dari Allah SWT. Artinya sholatnya diterima. Maka seluruh orang yang sholat berjamaah bersama dia dikatrol. You know what the meaning of dikatrol? Ditarik semua. Yang nggak khusyuk jadi khusyuk, yang nggak tumaninah jadi tumaninah. Apakah dia osteoporosis, apa kolesterol tinggi atau asam urat pelan-pelan gitu, apa segala macam, dia kelihatan kayak tumaninah gitu. Padahal ya emang iya tumaninah. Tapi semua disetarakan sama dia. Yang tartil, yang bacaannya bagus, apa segala. Baru dikali 27, baru dikali banyaknya orang. Kebayang nggak kalau kita kemudian sholat di Masjidil Haram kali 100.000, di Nabawi kali 1.000, di Aqsa kali 500. Allahu Akbar. Tapi jangan hitung-hitungan. Kenapa? Nanti kayak orang-orang di tempat suku saya tuh, orang-orang Madura. Tuh, yang penting pokoknya sholat di Masjidil Haram itu dapat 100.000 saya. Jadi kalau pulang tidak sholat, saya masih punya deposit itu. Wah, nggak gitu. Itu hitung-hitungan kapitalis itu. Iya kalau diterima sama Allah SWT. Kalau enggak, repot. Gitu. Jadi jangan pernah membuat hitung-hitungan sendiri. Tiba-tiba kalau dia mati, Allah bisa ngutang sama dia itu. Kan kacau pikirannya kayak begitu tuh. Oke. Ketika kita paham bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan di dalam bab menjaga sholat saja gitu ya. Nah, untuk wanita lebih utama baginya sholat di rumah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan satu satu hitungan yang sangat luar biasa pada Ibunda Aisyah. Sholatmu di mihrabmu jauh lebih baik ketimbang sholat di rumah. Artinya kalau kita sholat di mihrab kita dengan sholat di ruang tamu boleh nggak? Boleh. Tapi lebih bagus mana? Lebih bagus mihrab. Gitu. Tapi kalau keluar ke musola nisa, tempat saya itu ada musola nisa, ada musola rijal. Ya, jadi itu masjid. Nah, kalau sholat di situ boleh nggak perempuan? Boleh. Tapi lebih bagus mana? Lebih baik di rumah. Lebih baik mana lagi? Lebih baik di mihrabnya sendiri. Gitu. Nah, terus dihitung lagi sama Rasulullah SAW. Bahkan sholat di musola nisa itu jauh lebih baik ketimbang sholat fi masjid hada, di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita ke Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, sama kita sholat di Masjid Nisa tempat kita tinggal, masih lebih bagus di tempat kita tinggal. Di rumah lebih bagus di rumah. Di mihrab lebih bagus di mihrab. Jadi di mihrab jauh lebih utama ketimbang di Nabawi. Nah, ini Bu Nini marah nih. Oh, jangan gitu dong Ustaz, nanti ngasih dalil nanti pada nggak mau umroh. Loh, kita janjian kok Juli mau kumpul di Masjidil Haram kan? Kok nggak ada yang amin ya? Amin ya Ah, Rabbal Amin. Alamin. Yang penting muslim. Amin. telat, Kumpul. Amin, telat. amin. Responnya Amin. telat, nggak natural. Nunggu Ulang lagi, disuruh. Tat. Lagi udah ulang. Ulang. Lagi mute Ustaz. Mic-nya jadi Oh, Oh, Masya telat Allah. mencet, telat mencet. Baik, Insya Allah aminnya meskipun nggak ke mute, tapi inilah ya Insya Allah. Jadi kalau dikatakan sama Rasulullah SAW, khairu masjidi nisa, jadi sebaik-baik masjid buat para wanita itu dikatakan bahwa qa'ru buyutihim, qa'ru buyutihim. Jadi diam di rumah-rumah mereka itu. Nah, seperti itu. Tapi bukan lantas kalau kepengen pergi ke Masjid Nabawi itu jadi nggak boleh, karena ada larangan bahwa melarang wanita ke masjid itu dilarang juga sama Rasulullah SAW. Janganlah kalian larang istri-istri kalian kalau mau ke masjid. Jadi dibolehkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, puasa sunnah. Nah, ini kan bicara Syawal ya. Puasa Syawal ini adalah penyempurna dari puasa wajib. Sedikit kita tarik dari mana ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan sholat. Hadisnya lumayan panjang, tapi izinkan saya
meretelin satu-satu. Jadi dikatakan dalam hadisnya, awalu ma yuhasabu fi abadihi yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza salahat salahat sairu amali, fa idza fasadat fasadat sairu amali. Jadi yang paling awal oleh Allah SWT pada seorang hamba di hari kiamat nanti yang dihitung adalah sholatnya. Sholatnya bagus, bagus semua. Sholatnya hancur, hancur semua. Nah, apakah dengan itu Allah SWT melihat bahwa orang yang sholatnya berantakan terus kemudian azab dia sesuai dengan amalnya? Enggak. Allah rahmatnya jauh lebih besar ketimbang siksa. Apa yang diminta oleh Allah SWT kepada para malaikat? Coba cari amal-amal sunnahnya. Coba cari sholat-sholat sunnahnya. Oh, itu dicari tuh. Sibuk malaikat cari apa ya? Yang mana ya? Oh, waktu itu dia sholat syukur wudhu pernah dia. Sholat tahiyat masjid pernah dia. Oh iya, ini qobliyah ba'diyah meskipun dia nggak konsisten tapi dia pernah lakukan. Itu diluru apa namanya? Dipulung sama para malaikat. Diambil comot, kumpulin jadi penyempurna. Makanya para ulama menyatakan bahwa sholat-sholat sunnah itu menjadi penambal sulam dari amalan wajibnya. Nah, itu menjadi bagian yang sangat luar biasa kalau kita mau perhatikan di situ. Nah, yang kita jadi penting adalah bagaimana amalan-amalan sunnah ini memperbaiki amalan wajib. Begitu juga dengan apa? Sedekah-sedekahnya dari zakatnya. Kemarin bayar zakat nggak ada yang telat kan ya, zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu saya tekankan hanya khusus buat orang fakir dan miskin. Bahkan amil saja nggak dapat. Maka kalau ada yang amil zakat dapat zakat fitrah, tetot, salah itu. Ya, dia nggak paham. Mesti belajar lagi tentang fikih zakatnya. Nanti Ustadz pengantin bisa ngejelasin itu. Jadi ketika kita pahami bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin, maka kita lihat bahwa zakat mal itu kemudian menjadi bagian yang 1/8-1/8-nya kebagi secara utuh gitu. Nah, yang penting kita lakukan adalah menutupi zakat kita yang mungkin Allah belum terima dengan sedekah infaknya. Yang makanya tiap pagi banyak yang kemudian memberikan laporan feedback, ya, Budi Darmi sering ketitipan banyak gitu ya, dan seterusnya. Jehau selalu mempelopori bagian itu, dan kita paham bahwa setiap orang ada yang cuma sekedar transfer aja tanpa konfirmasi, ada juga gitu. Saya sering kali mendapatkan surprise dari jamaah itu. Kadang-kadang tiba-tiba pulsa dibayarin gitu, tiba-tiba apalah gitu. Saya kadang-kadang kalau dikirimin sesuatu itu tiba-tiba takut konsumsinya. Ini dari siapa ya? Setelah agak lama gitu, setengah harian gitu, baru dia ngabarin, udah tadi aku kirim ini, aduh selamat gitu kan, berarti orang aman, berarti boleh dimakan dan seterusnya. Karena akad itu menjadi penting kalau kemudian kita tidak tahu seperti apa, takutnya salah kirim apa segala macam dan seterusnya gitu ya. Ini menjadi penting buat kita membersihkan bagian akadnya tadi. Nah, begitu juga dengan haji yang sudah kita lakukan diperbarui dengan haji yang lain gitu. Begitu juga dengan umrahnya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Jadi tidak hanya bagian sholat sunnah yang memperbaiki sholat wajib, tetapi infak sunnah atau sedekah yang sunnah sifatnya memperbaiki zakat yang wajib. Begitu juga dengan kegiatan yang lain. Nah, puasa sunnah itu memperbaiki puasa wajib kita. Jadi dia adalah penyempurna puasa wajib. Jadi kalau ada kekurangan di puasa wajib kita di bulan Ramadan, maka kekurangan tersebut bisa ditambal dengan amalan puasa sunnah. Tapi puasa wajib itu tetap harus dibayar, gitu. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa sungguh yang tadi saya bilang, inna awalu ma yuhasabu annas bihi yaumal qiyamah ya min amalihim shalah. Gitu. Jadi sholat ini jadi bagian yang kemudian lihat pada sholat hambaku. Sholatnya sempurna atau tidak. Kalau sholatnya sempurna maka catat baginya pahala yang sempurna. Tapi kalau ada sholatnya sedikit kekurangan maka Allah berfirman, lihat hambaku punya amalan sunnah nggak? Kalau dia punya amalan sunnah maka Allah berfirman, sempurnakan kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan yang lain akan diperlakukan sama seperti itu. Artinya apa? Hadis ini pertanda bahwa amalan-amalan sunnah seperti puasa, ya, itu menyempurnakan kekurangan yang ada pada kondisi yang wajibnya. Ya sholat begitu juga.
Maka kalau kita merasa ada kekurangan dalam amalan wajib, maka perbanyak amalan sunnah. Di antara amalan yang kita lakukan puasa setelah lepas Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kira-kira kalau kita diskusi nih, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Kita kan sering ya dengar hadis itu ya. Nah, kira-kira kalau dari sini bisa sawalan dulu atau bisa bayar utang dulu, khususnya ibu-ibu nih. Para wanita yang haid biasanya bayar dulu sampai tuntas atau syawalan dulu. Yuk kita diskusi Bayar yuk. dulu, Ude. Apa? Bayar Dulu, dulu Tang. Bayar utangnya. dulu. Bayar dulu. Oke. Karena kan itu wajib Oh, mengganti Ramadan, Dek. Masya Allah, Masya Oh, Allah. Masya Allah. Ah, Baik. Jago deh. Saya beritakan satu hal yang mungkin membuat kita menjadi terengah-engah. Ibunda Aisyah bayar puasa wajibnya di bulan Sya'ban sebelum Ramadan tahun depannya. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau syawalan dulu. Karena ada bukti bahwa Ibunda Aisyah itu melakukan bayar puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Sya'ban itu udah besoknya udah Ramadan. Gitu. Artinya kalau ada orang yang kayak tadi pendapatnya gitu ya, oh, wajib dulu lah, masuk sunah dulu baru wajib gitu ya. Ternyata Ibunda Aisyah membayarnya di bulan Sya'ban. Yang udah deket sama Ramadan. Kok begitu? Nah, ini bagian yang kemudian pertimbangannya kemudian di kita kadang-kadang butuh alasan yang qat'i banget gitu. Tetapi bagian yang kita harus pahami adalah kalau Ibunda Aisyah melakukan itu pasti pertimbangannya panjang. Kenapa? Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa di bulan apa? Sya'ban. Bahkan beliau lebih banyak itu puasa, tidak sebanyak Ramadan memang, tetapi beliau lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Pada saat itulah Ibunda Aisyah nemenin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bayar utang-utang puasa karena menstruasinya, gitu ya. Jadi kita punya kelonggaran hati, nggak usah ngegas gitu bilang mana yang duluan, wajib duluan, bayar wajib duluan, bawa kesannya kayaknya apa lo gitu ya. Jadi kayak mau ngajak berantem gitu. Enggak, kita mesti punya khazanah, punya pemahaman bahwa oh ternyata Ibunda Aisyah nemenin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu. Nah, begitu juga dengan Senin Kamis. Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW menyatakan berbagai amalan dihadapkan pada Allah itu hari Senin dan Kamis. Maka Rasulullah SAW suka kalau amalannya dihadapkan kepada Allah, dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Nah, bicara bicara amalan-amalan yang kita dilaporkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap Senin dan Kamis, itu bagian yang kemudian ada satu kisah yang menurut saya menyayat hati. Kenapa? Malaikat Hafadzah alaihissalam yang kemudian membawa amal kita itu ketika membawa amaliyah kita ke petala langit yang pertama dicegat sama penjaga langit petala yang pertama. Ini amalan siapa? Ini amalan si fulan. Ada nggak dia bikin sakit hati orang ngamalin ini? Kalau ada turun, nggak naik. Jadi ada nggak di antara kemarin kawan-kawan yang pengen fait accompli, pokoknya masjid ini bukaannya dari saya semua. Seolah-olah orang lain nggak boleh ngisi bukaan. Nggak boleh kayak begitu, itu buruk. Gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada yang begitu ya. Gitu. Artinya ya udah bareng-bareng aja. Kalau misalnya saya nutupin kebutuhan makannya, bisa kali yang lain nambahin lauk. Oh belum ada kerupuk kali. Oh belum ada buah kali gitu. Sehingga ya ayo tampung aja semua gitu. Nggak usah fait accompli. Pokoknya yang ini yang lain nggak boleh, nggak usah gitu. Nah itu bikin sakit hati orang. Sama seperti ketika kita ngajak orang sholat. Gitu. Ngajak orang sholat itu himbauannya harus betul-betul pas. Artinya kalau kemudian kita teriak-teriak di satu komunitas gitu, satu kantor atau apa, yang Islam, yang Islam sholat, yang Islam. Kesannya kayaknya ya elah, yang Islam ente doang kali. Jangan bikin sakit hati orang dengan berdakwah polanya seperti itu, kasar. Gitu.
Kan kalau di Kopaja dulu kan ada stiker tuh, Anda sopan kami segan gitu. Jadi kalau kita bisa menurunkan level itu, ada yang mau jamaah sama gue nggak? Mau jamaah nggak? Mau jamaah ya? Gitu. 10 menit ya, kita mestinya pakai paging atau apa gitu. 10 menit lagi kita sholat ya, apa segala macam. Atau sebagai pemimpin di satu wilayah teritorial kita gitu misalnya, oke, kita akan meeting nanti begitu waktu sholat kita break dulu, habis itu kita balik lagi. Kita kasih toleransi waktu 20 menit. Sepakat? Sepakat. Ada, gitu lebih enak. Gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa bagian yang amalan itu sampai kepada Allah SWT dengan murni. Jangan sampai ada sum'ah, ditolak sama petala langit yang kedua. Ada riya, ditolak sama petala langit yang ketiga. Ada ujub, tolak. Pokoknya ada penyakit-penyakit hati yang mengeringi amal meskipun banyak. Karena bicara tentang amal itu bukan masalah kuantitas, tetapi masalah kualitas. Sampai kemudian malaikat hafadzah itu melepas amal seseorang setelah lewat screening 7 langit, maka malaikat hafadzah mempersembahkan amal kita kepada Allah. Ya Allah, terimalah amalan si fulan. Apa kata Allah? Di hadis itu, sesungguhnya kalian para malaikat hanya mencatat dohirnya saja. Ikhlasnya aku yang tahu. Ya salam. Itu kan jadi bagian, aduh, mau ngamal kayak apa lagi kita ini, kayak nggak kelar-kelar ngerjain ini masih salah, ngerjain ini masih salah. Sama kayak kelakuan setan kalau gangguin kita dulu waktu belajar sholat, dibikin apa? Wudhunya ragu-ragu. Ini berapa ya? 3 apa berapa? 2 apa berapa ya? Begitu ada angin di usus kita lewat dubur, kemudian kita batal nggak ya? Batal nggak ya? Bikin ragu-ragu. Sampai bolak-balik wudhu tuh. Habis itu begitu mulai sholat, bagian wudhu sudah nggak diganggu, bagian sholat Allah, kurang khusyuk. Allah, kurang khusyuk lagi. Allah, oh itu sampai merengut-merengut, sampai susah banget gitu dapat khusyuknya. Itu kadang-kadang ada orang ngulang-ulang berapa kali, ulang. Padahal kalau kemudian para ulama menyatakan bahwa ketika kita ingat Allah, Allahu Akbar, cukup itu. Nggak perlu diulang-ulang. Dan itu terjadi di Indonesia coba. Jadi ada kisah bodor sih ini. Jadi ada 3 orang tukang becak nungguin majelis. Majelisnya kedengeran speakernya toanya kan sampai keluar. Diberitakan bahwa orang-orang yang nggak sholat itu akan kemudian berhadapan sama Allah SWT. Rezekinya dicabut, keberkahannya, apa segala macam. Belum lagi neraka, belum lagi azab kubur, apa segala macam. Tengok-tengok kan tuh bertiga tuh. Wera sholat tuh. Aku wera sholat. Ya, pergi sholat. Orang udah turun masjid, baru dia masuk ke masjid. Bertiga itu. Ambil wudhu, apa segala macam. Begitu sholat. Yang satu gitu tuh ragu-ragu. Allah. 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 Kata yang di belakangnya, sepisannya tak jenggot ya. Begitu Allahu Akbar dipegang pundak langsung diseret ke belakang. Allahu Akbar. Ngono, walah gitu. Malah kacau semua gitu. Jadi pengen ngajarin orang tapi caranya salah. Jadi kadang-kadang ada bagian yang kemudian kita harus pahami bahwa eh, ada persoalan-persoalan yang harus kita hadirkan kepada Allah Taala itu gangguan-gangguannya menjadi sangat luar biasa. Sholat udah nih khusyuk, bacaan berantakan, dibikin lupa ini apa segala macam. Gerimis, waduh, tadi nyemur rengginang tuh. Gitu. Belum lagi naruh helm, waduh belum dibalik, wah ini bisa nampung air helmnya nanti. Belum jaket, belum sendal baru, belum wah macam-macam tuh. Kalau udah begitu. Akhirnya begitu selesai, sholatnya udah aman semua, nggak keganggu. Begitu selesai, assalamualaikum, alhamdulillah, berbangga. Setan tuh sampai ke situ ngejar. Dan kita dibuat bagaimana caranya amalan kita ini nggak sampai benar. Kadang mereka betul-betul mengganggu kita bagaimana caranya supaya nggak sampai penuh dengan kesyukuran. Yuk kita buka lagi. Surah 7, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Surat yang ke-7, mangga. Ada yang udah ketemu? Silakan. Ya udah. Mangga.
Surat 7 ayat 16-17. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Hmm. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Masya Allah, dikepung. Ya, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Kalau sudah, Ya. Jadi kalau sudah begitu depan belakang kiri kanan membuat kita tidak mampu bersyukur, itu bagian yang itu sudah azamnya iblis. Bahkan kalau kita lihat ayat 16 yang tadi dikatakan bahwa qala rabbi bima aghwaytani. La-nya itu la takkid. La taukid yang menandakan bahwa ini kesungguhan. La aqa'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan benar-benar mengganggu mereka dari jalan kau yang lurus. Dan caranya depan belakang kiri kanan tadi. Gitu. Nah, keistiqomahan kita dibutuhkan dalam konteks perjuangan yang benar. Gitu. Dan Rasulullah SAW selalu naruh pilihan puasanya pada Senin kan, Kamis. Maka minimal setiap bulan ada puasa sebanyak 3 hari, Ayyamul Bid. Ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan padaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkan sampai aku mati. Puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, atau hari-hari putih, Ayyamul Bid, ya. Kemudian mengerjakan sholat duha dan witir sebelum tidur. Itu khusus untuk Abu Hurairah. Ketika Mu'adzah bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan? Maka Ibunda Aisyah menjawab, iya. Pada hari apa beliau melakukan puasa tersebut? Beliau tidak peduli pada hari apa beliau puasa, artinya semua beliau. Yang penting 13, 14, 15. Gitu. Sebagian mengatakan bahwa Ayyamul Bid ini adalah bagian di mana libido sedang tinggi. Kenapa? Kalau dari astrologi Ramadan ya, bulan ketika sedang sedang purnama, itu kalau orang Jawa bilang anaknya lahir di bulan purnama itu namanya Wulandari kalau perempuan. Kalau laki-laki biasanya Chandra Buana, atau kalau bahasa Jawanya Condro Buono, artinya matahari yang bulan yang sedang pun tersesar. Nah, kalau kemudian Rasulullah SAW biasa berpuasa di Ayyamul Bid ketika beliau tidak safar. Tapi begitu safar beliau ternyata saum juga gitu. Jadi memang sudah bagian yang Abu Dzar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulannya. Maka berpuasa di 13, 14, 15 itu. Apalagi sholat malam. Nah, kalau tarawih kita bisa lakukan, kenapa tahajudnya jadi malas gitu. Kalau mau menurunkan level tahajudnya, bisa nggak kita kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengerjakan sholat malamnya di pada Isya? Bisa. Atau bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian tinggalkan sholat malam kalian meskipun hanya 1 rakaat. Udah parah banget itu. Witir aja 1 rakaat ya. Gitu. Jadi kalau di bulan Ramadan kita terbiasa melakukan sholat tarawih di awal malam, kita tahu juga bahwa sholat tarawih ini istilah yang dimaksudkan untuk sholat tahajud. Tapi kan sholat tarawih di bulan Ramadan dikerjakan di sepertiga malam yang awal, sedangkan sholat itu di sepertiga malam akhir. Gitu. Nah di luar Ramadan maka harus tetap kita laksanakan, karena ibadah lagi-lagi bukan musiman. Ya, ibadah terbaik itu adalah sepanjang hayat. Bahkan Rasulullah SAW menegur Abdullah bin Amr bin As. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan, yang dimaksud adalah Ibnu Umar. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, tapi sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Bahkan ketika Ibnu Umar langsung berhadapan sama Rasulullah SAW, itu disindir langsung sama Rasulullah SAW. Sebaik-baik pria adalah Ibnu Umar kalau dia menjalankan tahajud. Maka sejak itu
Rasulullah SAW melihat Ibnu Umar selalu senantiasa menjaga sholat malamnya. Nah, kita mohon nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala sama Allah. Surat yang ketiga ayat yang ke-8. Ini jadi apa istilahnya? Jadi ayat andalan kita gitu. Selain kita membaca ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini, ya musyrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Dan perlu diingat bahwa amalan yang terbaik adalah amalan yang membuahkan kebaikan selanjutnya. Artinya amalan tersebut adalah amalan yang kontinu. Dan ada yang udah ketemu surat 3 ayat 8? Mangga. Mangga silahkan. Saya udah ya. Boleh nggak? Monggo Mbak, langsung Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sama seperti doa yang diajarkan sama guru-guru kita. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Bahkan Imam Hasan Al-Basri ketika membaca surah Al-Fussilat ayat 30, beliau punya doa yang khusus kepada Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Jadi kita minta sama Allah SWT dengan pola seperti itu. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bahwa nasihatnya luar biasa. Barang siapa melakukan dan menyelesaikan satu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan dia melakukan amalan ketaatan yang lain. Dan di antara tanda tertolaknya satu amalan adalah ketika dia melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Jadi jika seorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan keburukan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang paling jelek adalah yang melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan amalan ketaatan. Maka ingat bahwa satu dosa yang dilakukan setelah berbuat lebih jelek dari 70 dosa yang dilakukan sebelum bertobat. Mintalah kepada Allah supaya diteguhkan dalam ketaatan sampai kematian menjemput kita. Dan minta perlindungan kepada Allah dari hati yang terombang-ambing. Ya tadi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, ya sarrif qulubana ala taatik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai di sini dulu apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita memahami bahwa ada banyak bagian yang kita tahu bahwa Allah SWT menghadirkan begitu banyak rezeki kepada kita, di mana apa istilahnya akan membuat kita menjadi mulia. Ya, begitu. Jadi kalau tiba-tiba kita melakukan sesuatu, tiba-tiba keinget ada rengginang gitu, ya, tiba-tiba. Jadi jangan sampai lah keganggu sampai. Gitu. Wallahu a'lam. Saya balikin lagi ke pembawa acara. Monggo, Kang Seril. Baik, jazakallah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Tadi saya lihat di chat ada abinya Amira tuh. Abinya Amira, mangga, silakan. Fadal. Kalau bisa dijawab. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya di belakang udah tuh pelatin. Iya, suka gitu tuh, Boy disamperin. Kan salaman sebentar, cuman emang rame kan. Ini udah. Siap. Ya. Jadi di tempat saya nih di sebelah kan emang masjid di apa namanya masyarakat itu membayar tradisi zakat fitrah itu ke masjid seperti biasa. Ya kita sama saya dan keluarga bayar zakat fitrah juga sama, tapi nggak ke mereka, ke saudara yang mampu lah, yang kurang mampu lah gitu. Ya. Nah
kebiasaan mereka di sini itu zakat fitrahnya itu dibalikin lagi ke masyarakat. Nah itu gimana tuh, Det? Nggak boleh. Nah Nggak boleh, makanya hanya untuk fakir miskin. Coba cari, saya tanya ustadz yang mana saja yang memahami fikih zakat. Zakat mal boleh dibagi ke 8 asnaf di surat 9 ayat 60. Tetapi zakat fitrah hanya khusus untuk fakir miskin. Ambil zakat nggak berhak. Kalau mau ambil zakatnya biar nggak capek gitu, ambil dari kas masjid, bayarin. iya ya, dan saya dari tahun lama pun itu emang selalu menolak. Enggak, saya Nah, bilang antum punya saya ini tugas. Antum punya saya ini tugas untuk bayar ngingetin. iya saya ini bayar zakat fitrah bukan penerima zakat. Kok Iya. dibalikin lagi? Saya bilang ini Iya. nggak bisa begini. Iya. Saya bilang. Tugas Tapi mereka antum orangnya ngasih ya, itu fatwanya para ulama bahwa hanya untuk fakir miskin. Dan ini nggak benar, antum mesti kasih tahu. betul, betul ya. Saya udah paham itu, cuman saya menegaskan lagi nih. Ya. Kok kayaknya nggak beres nih menurut saya. Ramein. Loh iya serius. Fotokopi Orangnya gitu banyak, ya. orangnya Nggak banyak, apa-apa. saya sendirian gitu. Justru fotokopi sebarin ke jamaah. Tempel di madingnya itu tuh, madingnya masjid itu. Tempel. Biar kesalahannya keungkap. Dan ini nggak boleh. Dan antum harus vokal itu. Mohon maaf, Pak Kiai. Siap. Mohon maaf. Mungkin jenggot panjangan antum. Mungkin umur Iya, panjangan antum. Tapi soal fikih zakat nggak bisa begini nih. betul. Siap. Tolong berikan kepada saya hujahnya mana untuk dibagi semua nih. Nggak boleh. Ini hanya untuk fakir miskin. Tolong koreksi saya kalau saya keliru. Tapi pakai dalil. Gitu. Ya, Siap. PR antum Oke, itu. udah. Ya. Baik. Oh, Gitu ya. ya, satu lagi deh ya, biar Mangga. cepet aja. Takbiran semalam sunduk dengan speaker yang kuat. Nah, gimana? Iya. Mungkin ada pendonor donatur dari tim horek gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau ada yang mau nyumbang, tapi biasanya saya pernah ngalamin itu juga. Saking semangatnya takbiran karena di awal-awal saya masuk Islam dulu tahun 2000-an awal. Wah, itu getol itu. Bahkan saya kan dulu main perkusi ya. Dung tok tak tok dung 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 tak tuh itu seru tuh dari sisi perkusinya. Dan itu sampai kecapean. Akhirnya apa? Sholat subuh hilang. Nah, itu. Sholat subuh Itu yang ngilang, saya lihat. sholat Idul Fitrinya goyang nggak tahu goyang berapa kali itu karena ngantuk. Jadi Yang kalau jadi bisa yang jadi masalah di sini tuh suara speakernya tuh dikerasin banget, akhirnya kita iya. Dan kalau sudah begitu antum mesti punya suara yang lebih kencang gitu. Waktunya istirahat. Rasul juga nggak kayak gitu. Nggak usah sampai malam banget lah. Paling enggak tuh ya toleransi sampai jam 10 lah. Kalau mau teriak-teriak nggak usah pakai speaker, jadi jangan ganggu orang. Ada orang Kristen di luar sana, ada orang Katolik di luar sana, mereka juga nggak suka lah, gitu. Jadi atas nama kemaslahatan, antum mesti vokal. Jadi nggak bisa antum soleh sendiri gitu, soleh sosialnya harus muncul juga, Iya. Gitu ya. Siap. Barakallah. Terima kasih. Salam buat Almira. Terima kasih udah. Sama si Abu Zar. Iya. Baik. Ada yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum, udah boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, masa nggak boleh? Nih, ya. Ustadz Celo, talqobalallahu minna wa minkum, Ustadz Ude semuanya. Bunda. Mohon maaf, suaranya masih habis konser. Masya Allah. Udah pertanyaan saya, kan kalau untuk tarawih itu seperti tahajud yang ditarik lebih awal pengerjaan atau Lailatul sholat qiyamul lail itu. Tapi di beberapa masjid itu khususnya yang 10 hari terakhir itu ada kegiatan mereka tarawih biasa ya, habis Isya mungkin selesai jam 9 gitu ya. Tahajud lagi jam 3 gitu. Kalau yang tahajudnya, kalau misalkan witirnya mau ditarik ke tahajud boleh, atau kalau enggak tarawih itu gimana, Ude? Boleh. Di Saudi pun begitu. Jadi patokannya adalah, jadi sebetulnya ada batas nggak sih sholat malam itu harus berapa? Nggak ada. Nggak ada, ya. Nggak ada. Jadi qiyamul lail itu mau dikerjakan kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 11 rakaat sebelum tidur boleh. Mau ngerjain witir
3 rakaat kayak Abu Hurairah, boleh. Gitu. Artinya gini, kalau Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati wa sunnah sahabati, artinya kita boleh mengambil tidak hanya dari Rasul SAW, tapi mengambil dari para sahabat. Selama ada contoh, maka monggo silahkan dikerjakan. Nah, kalau kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melakukannya berapa? 23 rakaat. Apakah ini menyelisih Rasulullah SAW? Enggak. Namanya qiyamul lail itu kalau kita lihat ada di Mesir itu apa namanya? Aduh, saya lupa daerah apa ya? Nanti Ustadz Hanan Ataki tahu tuh tempatnya. Dan itu rata-rata semalam itu bisa sampai 10 juz. Kebayang nggak tuh berdirinya kayak apa itu? Itu goyang semua kalau dia sholatnya pakai fisik. Tapi kalau sholatnya pakai hati, nggak ada masalah. Dan bahkan ada aki-aki yang bareng sholat sama Ustadz Hanan Ataki, nanti ngobrol sama beliau. Itu begitu ditanya, kayak kuat ya kakek ya? Iya, kamu sholatnya pakai fisik, saya pakai hati. Wih, itu langsung jelek gitu. Waduh. Kalau pakai fisik ya emang lama, tapi kalau pakai hati itu kan kayak ngobrol sama Allah SWT. Baca Al-Quran itu kan ngobrol sama Allah. Maka buat orang yang masih belum bisa menikmati obrolan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada masalah apa lu sama Allah kan gitu. Jadi kalau kita kemudian mengambil bagian itu secara fikih, boleh nggak habis tarawih terus tahajud lagi? Boleh, karena Rasulullah SAW menyatakan la witra ini fil lailah, tidak boleh ada witir dalam dua kali dalam satu malam. Jadi dibolehkan. Maaf, udah, jadi kalau misalkan dibolehkan itu ketika taraweh witirnya nggak usah gitu ya, Dek? Karena Pilih kan kadang pilih salah satu. Kalau saya lebih menyarankan mendingan witir bareng sama taraweh. Yang tahajudnya nggak usah. Iya, Karena ada hadis yang menyatakan barang siapa witir bersama imam taraweh, maka dia sebagaimana mengikuti qiyamul lail sampai subuh gitu kan. Iya. Makasih udah, syukron Dengan udah. senang hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bude, sudah jam 6:44, udah mau jam 7. Bude Darmi sudah ngacung tuh. Oh, nanti Bude kualat Darmi. saya. Monggo Bude. Nyun sewu deh. Monggo, katuran. Di puasa terakhir tuh lihat. Nyun sewu, nyun satu. Lihat scroll tuh, saya scroll ya tentang zakat fitrah. Pokoknya Ustadz saya nggak apa, Ustadz apa namanya gitu. Katanya kalau zakat fitrah itu untuk anak yang sudah akil balik, kita orang tua katanya tidak sah membayar zakat mereka kecuali seizin mereka. Itu saya baru seumur-umur baru nemu gitu, makanya saya sempat kepikiran. Oh gitu ya, kata saya. Kan anak saya walaupun dia sudah balik kan dia belum bekerja gitu ya. Saya kaget gitu loh. Saya udah bayar zakat kan, udah bayar zakat semua. Baca itu gitu loh, bahwa kita orang tua tidak sah membayar zakat fitrah anak kita yang sudah akil balik. Jadi katanya harus izin dulu sama anaknya. Demikian udah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah. Jadi kalau kita lihat beberapa pendapat ulama, jadi anak yang sudah balik dan dia punya kemampuan untuk bayar zakat fitrah, maka wajib bagi dia untuk bayar sendiri. Dan itu bukan kewajiban orang tua. Nih, saya kasih gambaran gini. Ada seorang kawan saya yang anaknya itu SMP usianya. Dia pegang gadgetnya antara pulang sekolah jam 2 sampai maghrib. Apa yang dia lakukan? Dia pasang IG, bikin jersey custom. Jadi dia kerjakan dari jam 4 sampai maghrib, setelah itu dia nggak pegang HP lagi. Apa yang dia lakukan? Dia jualan jersey custom. Jadi kalau misalnya seperti jersey saya tuh ada tulisan Jambari di belakangnya dan angkanya pasti 99 gitu ya. 99 Jambari. Terus depannya sih macam-macam lah. Nah, itu dihargain. Jadi dia cari supplier di Bandung untuk bikin jersey itu dipampang sesuai dengan desain yang dia mau, pakai liga yang mana atau mau pakai seragamnya kesebelasan mana akan dibikin, tapi namanya nama dia dan angkanya dia bisa pilih. Itu penghasilannya 1 bulan 15 juta anak SMP yang kerjanya cuma dari jam 2 sampai maghrib. Nah, kalau yang begitu ya bayar zakat sendirilah.
Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa zakat fitrah anak balik itu sudah menyampai usia balik, udah puber, udah mampu dia bayar zakat fitrah, maka kewajiban tersebut beralih menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau belum balik, maka nggak ada kewajiban. Itu tetap kewajiban orang tuanya. Maka ketika orang tua membayar zakat fitrah untuk anak yang sudah balik, maka anak tersebut harus berniat sendiri atau mewakilkan niatnya kepada orang tuanya. Jadi kita mesti ajarin juga bahwa anak-anak begitu sudah balik, maka sampaikan kepada orang tua, Bapak, Ibu, mohon izin, saya masih belum bisa bayar zakat fitrah sendiri. Jadi tetap harus diajarin itunya. Jadi bahwa mereka nanti pasti ngikutin kita gitu ya. Bahkan kalau kalau di Syiah Imamiyah itu bahkan menurut mazhab mereka balik itu termasuk syarat wajib zakat fitrah bersama dengan 2 syarat yang lain, yaitu berakal dan mampu. Gitu. Tapi maksud saya gini, takaran zakat fitrah yang 2,5 kilo atau 3,5 liter beras atau 47.000 itu kan bagian yang kemudian nanti berselisih tentang apakah boleh bayar pakai uang atau pakai beras. Padahal Rasulullah SAW dulu nggak ada dinar dirham yang dibayarkan ketika zakat fitrah dan seterusnya. Itu nanti jadi bagian panjang ketika kita bicara tentang tetap sah nggak kalau wali membayarkannya atas seizin si anak tersebut, nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika dia mampu bekerja, dia sudah balik, maka tidak wajib bagi wali untuk bayar zakat fitrahnya. Seperti itu, Bude. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Berarti tidak wajib, berarti tidak boleh ya Uji ya? Boleh nggak sama terjemah seperti itu? Boleh. Tetapi tadi menjadi tidak mengapa. Karena gini, bagian amal soleh itu kan orang rebutan ya. Ini bagian saya, ini bagian saya, dan seterusnya. Silakan aja. Wallahu a'lam. Boleh Bude ngobrol dulu sama anaknya gitu ya Ude ya. Ya. Saya ada pertanyaan dari Teh Nadia tuh, silakan Teh Nadia. Oh, siap. Tapi di chat sih. Oh, siap. Tentang kebiasaan lebaran, kan kita sibuk nyiapin uang buat bagi-bagi ke saudara. Nggak wajib. Kadang saya lihat ada yang maksain. Nah, ini tetot nih kalau udah maksain. Yang dikasih misal saudara atau anak orang berada, ada lah. Kalau pandangan Islam nggak ada. Ya, lebih utama mana sama sedekah kepada yang butuhin. Yang butuhin lebih bagus gitu ya. Makanya saya kalau lihat ada siapa gitu datang ke rumah, nggak saya kasih gitu. Apalagi dia lebih kaya dari saya gitu, ngapain gitu. Tapi kalau udah jelas dia ini biasanya nggak pakai disuruh juga udah langsung tuh gitu kurang lebih gitu ya Teh. Jadi bukan kewajiban dan tidak ada masalah kalau kecuali kita kepengen ya ngajarin bapak ibunya supaya nggak pelit gitu, kita kasih aja anaknya udah kaya kok biar nggak pelit aja gitu. Boleh juga seperti itu. Dalam. Badin, monggo Badin. Iya dalam begitu tuh. Ya, Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Takabbal ya karim. Di Wonogiri kebagian lebaran juga? Kebagian lah Ude, masa Ude aja yang mau lebaran. Enggak, masalahnya enggak ada foto-foto kastengel, nastar sama lidah. Oh, Dina bikinnya bacem benguk, terus tape, terus apem. Nastar nggak laku di sini Ude. Gimana Din? Gini Ude, tadi kan Ude ngebahas ya tentang kalau kita amalan apa terus ada pahalanya gitu ya. Itu apa enggak kita transaksional sih sama Allah Ude gitu. Apa ya gitu maksudnya itu jadi kayak jadi jatuhnya tuh kayak hitung-hitungan gitu. Saya pernah ketampar sama Alisa waktu kemarin iktikaf gitu pas ngobrol gini gitu. Terus si kakak nyampein gitu. Mah, kalau mau Allah mah nggak boleh hitung-hitungan tahu gitu. Nah, kayak gitu udah gitu maksudnya. Just let it flow aja, kita ibadah ya sudah amal baik, berlaku amal baik aja atau gimana gitu. Keren, baik. Bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin disimpan ruwet pikirannya bundel. Borongan Bude. Borongan juga sama. Borongan. Oke. Jadi hitung-hitungan itu bukan datang dari kita. Hitung-hitungan itu datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita buka nih mulai dari surat 6 ayat 160, Allah ganjar 10 kali lipat. Surat 2 261 700 kali lipat. Surat 4 85, surat 3 92. Itu kalau mau dicacah itu sekian.
Luar biasa. Kenapa? Allah SWT buat orang yang biasa hitung-hitungan, maka dihadirkan hitung-hitungan itu. Buat kita yang apa no offense gitu, ya mau dihitung mau enggak, bodo amat, yang penting buat Allah aja. Nah, beda tuh. Gitu. Pendekatannya apa? Pendekatannya ketika kita bicara tentang Allah akan mencintai kita, itu cukup. Gitu. Allah akan berikan rahmat kepada selesai. Gitu. Jadi ya udah kita lillah aja, nggak ada masalah dengan itu. Jadi memang kadang-kadang ibaratnya gini, kalau orang itu kan Allah paling tahu psikologi masing-masing orang. Ada yang senengannya hitung-hitungan gitu. Ada orang yang senengannya betul-betul ikhlas. Ada orang yang itu dibejek-bejek aja juga nggak sadar-sadar, ada juga gitu. Jadi udah dijedot-jedotin, udah dikasih, udah kecelakaan, udah stroke, udah apa segala, nggak mau sholat juga. Padahal udah diingetin udah banyak banget gitu. Nah, yang begitu ada juga yang model bebel gitu, jadi sampai begitu terakhir, baru dia udah kaing-kaing itu, baru dia kemudian baru mau memperbaiki dirinya. Ada juga yang begitu. Jadi ada level, kalau dalam bahasa Al-Quran itu berdakwah dengan bahasamu. Nah, bahasamu itu kan tergantung. Kalau kita istilahnya kalau sama bayi gitu, utuk udah mamam, gitu. Gedean dikit udah nggak gitu ngomongnya. Udah makan sayang. Udah mulai agak gede, udah makan. Tapi begitu agak lebih tinggi lagi atau mohon izin, saatnya makan. Levelnya lebih tinggi lagi, mohon berkenan kita menyantap sajian yang sudah disediakan. Jadi masalah bahasa aja. Sebetulnya poinnya apa? Tanyain makan, udah gitu aja. Cuma memang pola pendekatannya menjadi sangat beda-beda. Dan Allah itu punya bahasa yang fit to everybody. Gitu. Jadi bukan buat Alisha, bukan buat Aira, bukan Mbak Din yang di Wonogiri, tapi ini buat yang lain gitu. Model-model kayak saya yang masih senang hitung-hitungan gitu. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ingat sahabat Rasulullah tuh yang nggak pernah ketemu beliau tapi sayang banget sama ibu itu. Siapa Ustaz? Wais Al-Qarni. Oh, subhanallah. Terkenal di langit. Bu Zulfia tadi raise hand, apakah pencet? Ibu Zulfia masih monitor? Baik, kita kasih kesempatan mikrofonnya ke Dokter Ketua Umum. Tafadhol, Maskur. Silakan dok, nggak usah titip-titip, ngomong aja, open mic. Masya Allah. Udah sekalian titip pertanyaan, udah ini tapi Siap. Pertanyaannya buat jamaah nih, gitu. Insya Allah ada yang mau daftar nggak nih? Sanlat kita 2026, udah ada jadwalnya udah Insya Allah. Tara. Sanlat 2026, Insya Allah temanya nih Sanlat Tanah Suci bersama MKI. Nana ikut, Insya Allah. Ayo daftarlah. Tahu duit tidak mana. Pokoknya daftar aja dulu. Nah, Begini dok. Udah yang satu. mau daftar nanti kita langsung buat daftarnya di grup udah. Nomor urut 1, Nana ikut. Saya 2 lah. Nah, jadi hari ini nih kick off-nya. Sama istri 3. Inilah. Insya Allah. Baik. Sementara itu deh pengumuman dari pengurus. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Ya sarallahu murah insyaallah. Sahallallah. Oke, Mbak Din, yang kedua nitip doa buat Ibunda Kosuli. Qadarullah kemarin dapat info masuk rumah sakit karena kesadaran menurun di rumah sakit Muhammadiyah. Allahumma rabbanas Nabi Ba'ishan tasyafi la syifa illa syifa'u isfi kulli maridin ya syafi' la syifa illa syifa'u illa umina sadruli la syifa illa syifa'u syifa la yughadiru saqama. Amin. Amin. Baik. Sudah masuk jam 7 nih teman-teman semuanya. Masya Allah kajian pertama langsung brul. Banyak pertanyaan. Menumpahkan rindu. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Insya Allah. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak pagi ini sudah ikutan kajian perdana di bulan Syawal, Masya Allah. Buat Ude, jazakallah khair, Masya Allah. Kita nih kompor ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Alhamdulillah. Kita ketemu besok lagi, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut makan rengginang.
Rengginangnya oper-oper. Maaf ya, cuma satu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا